Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masita Ervina dan teman Saya Arman Nur Rafiki. akan menjelaskan mengenai tema sosial media dalam konteks silaturahmi. Pengertian sosial media atau media sosial merupakan sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual, dan juga bisa terhubung dengan teman lainnya untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Silaturahmi berasal dari kata sila, yang artinya hubungan, dan rahim artinya kerabat. Rahim sendiri juga berasal dari ar-rahmah, yang berarti kasih sayang, sehingga disebut dengan berkasih sayang atau menjalin kekerabatan pada istilah silaturahmi. Menyambung silaturahmi termasuk ke dalam bagian dari ajaran Islam. Untuk itu, Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam menjaga dan menyambung kekerabatan khususnya bagi sesama muslim. Hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah silaturahmi. Surat Maryam ayat 96 yang bunyinya sebagai berikut. Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang maha rahman, Allah subhanahu wa ta'ala akan menanamkan perasaan kasih sayang bagi sesamanya. Di mana dari ayat tersebut dapat kita pahami secara logika bahwa setiap mukmin seharusnya hidup berdampingan dengan penuh kasih, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi masing-masing manusia sifat kasih sayang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dikatakan bahwa rahim atau kasih sayang dalam arti lain kekeluargaan itu sudah tergantung di arsy, di mana siapa yang menyambungnya dengan dia maka Allah pun akan menyambungnya, dan begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilambangkan rezekinya dan ditangguhkan atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali kasih dengan keluarganya. Dari kutipan hadis tersebut dapat dipahami bahwa menyambung tali persaudaraan atau kekeluargaan akan mendatangkan kelapangan rezeki dan panjang umur. Dan berikut ini merupakan contoh larangan hadis dalam memutus silaturahmi. Yang artinya dari Akmas berkata bahwasanya Ibnu Mas'ud duduk setelah subuh dalam sebuah lingkaran dan dia berkata, Allah akan mencari orang yang memutuskan tali silaturahmi ketika dia dibangkitkan dan dia diazab. Kami ingin berdoa kepada Tuhan kami, dan sesungguhnya pintu-pintu langit tertutup untuk menghinakan orang yang memutus silaturahmi. Jadi dari hadis tersebut sudah jelas bahwa jika kita memutuskan tali silaturahmi itu dilarang oleh agama Islam. Serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadisnya pun telah mengutuk perbuatan dari orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi atau hubungan persaudaraan, yang dimana secara tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk saling menjaga tali silaturahmi tersebut. Sebab dengan menjaga tali silaturahmi membuktikan bahwa seseorang
saling mencintai satu sama lain. Maksudnya di sini, yang dimaksudkan di sini yaitu adalah cinta sesama saudaranya, di mana kecintaan seseorang terhadap saudaranya merupakan bukti keimanan. Sehingga jika seseorang dengan sengaja memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya maupun orang lain, itu berarti dia telah kehilangan sebagian dari keimanannya. Berikut ini terdapat beberapa manfaat dalam silaturahmi. Yang pertama, memperoleh ridho dari Allah, karena itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat orang lain gembira. Yang ketiga, mendatangkan pujian dari kaum muslimin kepadanya. Yang keempat, membuat malaikat menyukai perilakunya. Kemudian yang kelima, membuat marah iblis, karena iblis tidak menyukai jika sesama muslim saling rukun dan saling mencintai. Yang keenam, dapat memanjangkan umur. 7, dapat menambah rezeki. Kemudian membuat bahagia seseorang atau kerabat yang telah meninggal dunia. Yang kesembilan, memupuk rasa kasih sayang terhadap keluarga ataupun saudara lainnya. Dan yang ke-10, menambah pahala. Sebenarnya apa hubungan antara sosial media dan silaturahmi? Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, hal itu berdampak pada kebutuhan dan juga gaya hidup manusia, termasuk dalam berinteraksi. Dahulu, sebelum adanya smartphone atau alat komunikasi lainnya, kita selalu berkomunikasi secara langsung, baik itu bertatap muka ataupun bertatap suara. Namun, kecenderungan tersebut sekarang telah bergeser dan berganti menjadi interaksi melalui media perantara atau yang bisa disebut dengan online. Nah, dengan adanya sosial media ini tentunya dapat membantu atau mempermudah kita untuk berinteraksi atau menjalin tali silaturahmi meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Dan apakah ada manfaat dari sosial media untuk silaturahmi? Tentunya ada. Contohnya, kita dapat mencari sahabat ataupun kerabat yang sudah lama tidak terhubung atau tidak bertemu secara langsung. Teman ataupun kerabat yang jauh bisa terasa lebih dekat, serta tetap bisa menjalin tali silaturahmi meskipun kita sibuk. Namun, dalam semua kemudahan itu, tentunya memiliki sisi baik dan buruk. Kita tetap harus bijak dalam menggunakan media sosial dalam menjalin tali silaturahmi. Islam melarang menggunakan media sosial untuk memutuskan tali silaturahmi. Seperti yang banyak terjadi saat ini. Misalnya mengolok-olok atau menghina saudaranya sendiri di ranah media sosial seperti Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Kasus pencemaran nama baik, termasuk kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang pada akhirnya berakhir pada meja hukum. Tentunya hal tersebut tidak membuahkan ukhuwah, tetapi melahirkan murka karena merusak tali silaturahmi. Sekian sedikit penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.